yaitu tentang peringatan Hari Ibu. Memang dalam melalui proses yang cukup panjang, Hari Ibu ini sudah bergeser ya dari semula. Hari Ibu itu sebetulnya itu pertama itu tidak ada kaitan dengan seorang ibu. Jadi ini pertama-tama itu adalah kongres perempuan ya di Jogja. Jadi kan ada Sumpah Pemuda, setelah Sumpah Pemuda diikuti kongres wanita atau kongres perempuan. Dari cikal bakal inilah kemudian menurut perkembangan dijadikan Hari Ibu, dan sampai saat ini pun di setiap tahun khususnya di sekolah-sekolah itu diperingati sebagai Hari Ibu, sebagai wujud bakti atau terima kasih kepada seorang ibu yang telah berkorban untuk putra putrinya. Di kalangan umat Buddha, pengorbanan seorang ibu ini cukup jelas. Nanti ada sutranya, ada khotbah Sang Buddha yang menulis tentang kebaikan-kebaikan dan pengorbanan-pengorbanan dari seorang ibu. Di sini ada satu tulisan, hanya cinta dari ibulah yang tidak pernah pudar. Cinta seorang ayah, cinta kita dengan seseorang, dengan orang lain itu mungkin awal-awal itu bisa solid, seolah-olah tidak terpisahkan, tidak berubah ya. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan lagi, karena satu sebab-sebab tertentu, kecintaan kita kepada orang lain, kepada pihak lain bisa pudar. Namun perlu kita ketahui, kelebihan dari cinta ibu itu tidak pernah surut, tidak pernah berubah. Semakin anak itu semakin nakal, cinta seorang ibu itu akan semakin besar kepada anaknya yang nakal itu. Berbeda dengan ketika kita ada teman, cinta kepada teman, sayang kepada teman. Begitu teman itu kurang ajar pada kita, kecintaan kita kepada teman itu semakin pudar, akan berubah. Namun cinta seorang ibu kepada anaknya itu tidak pernah pudar, tidak pernah berubah, alias kekal, tidak pernah pudar ya. Itu. Ada sebuah lagu ya, kemarin kok secara kebetulan itu yang di-share itu ya, itu syair lagu itu sebetulnya ya, syair lagu tentang lagu kasih ibu ya. Kita ulang kembali, lagu ibu ini terkenal waktu kita SD, itu sering kita nyanyikan. Apa saja syairnya? Kasih ibu kepada Beta, Beta itu saya ya, tak terhingga sepanjang masa, tidak mengenal masa, hanya memberi tak harap kembali. Seorang ibu tidak pernah bikin kalkulasi berapa jumlah biaya yang sudah dikeluarkan. Kemudian setelah kita dewasa, kita punya penghasilan, kemudian bon-bon itu ditagihkan pada kita. Itu tidak pernah. Apa yang pernah diberikan seorang ibu kepada anaknya ya sudah ikhlas, tidak mengharapkan kembali lagi ya itu. Kemudian bagi sang surya menyinari dunia seperti matahari menyinari dunia. Sinar dunia apa matahari tidak pilih kasih dalam memberikan sinarnya ya. Kemudian ada ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan ibu. Ini dalam agama yang lain, ibu wanita sebagai tiang negara ya. Dapat kita ya bayangkan, fungsi dari tiang itu kan sangat vital sekali ya, sangat perannya sangat besar sekali. Coba kita bayangkan kalau rumah itu tidak ada tiangnya, pasti tidak akan berdiri ya. Ini ada yang mengilustrasikan, ada mengumpamakan seorang ibu adalah tiang negara. Kalau seorang ibu itu kokoh, maka negara itu kokoh. Kalau seorang ibu itu rusak, demikian juga akan goyah juga dalam negara itu. Kemudian ini kata Sang Buddha, dari wanita ibu akan lahir pemimpin-pemimpin dunia. Tidak pernah sampai sekarang atau dari zaman dulu maupun yang akan datang, pemimpin-pemimpin dunia yang hebat-hebat itu keluar dari celah batu ya. Ya, dari celah gunung, pasti lahir dari seorang ibu ya.
Tuh, kemudian ini masih sabda Buddha, banyak manusia-manusia lahir menjadi manusia-manusia utama, ya. Biar kita tidak ngantuk, sekarang kita nyanyi, ya. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya. Ya. Hari Ibu sering diperingati juga, bukan saja di sekolah-sekolah, namun juga di wihara, khususnya anak-anak sekolah minggu. Dengan tujuan apa? Ya, yang pertama kita memperingati Hari Ibu, umat Buddha mempunyai rasa hormat, bakti dan terima kasih kepada orang tuanya. Ya, tidak sedikit juga di kalangan umat Buddha begitu dewasa atau merantau sukses tidak ingat lagi orang tuanya. Sekalipun ingat, itu cuma kadang-kadang saja. Padahal pikiran seorang ibu, orang tua pada anaknya itu setiap saat, ya. Tapi pikiran anak kepada orang tuanya belum tentu. Ya, ibu saya pernah cerita, kalau di saat makan enak, ya, itu kepikiran anaknya yang merantau, ya. Tapi anaknya yang merantau di saat makan enak belum tentu kepikiran dari seorang ibu, ya. Malah lebih bebas merantau, mau, ya. Bebas, ya, tidak ada yang negur semau-maunya, ya, itu. Jadi mempunyai kecintaan dan bakti kepada orang tua, setidak-tidaknya di saat kita memperingati selalu diingatkan, ya, kita akan kasih sayang seorang ibu, ya. Yang kedua, umat bisa memberi contoh kepada anak-anaknya, mereka pentingnya berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita tidak pernah berbakti kepada orang tua kita, itu hukum karma juga akan berjalan. Besok kita punya anak, itu juga sama saja. Anak pun juga tidak akan memperhatikan kita. Sekalipun kita berbakti bukan karena ingin mendapatkan balasan yang sama, tidak, ya, itu sebuah kewajiban. Tapi itu otomatis. Kalau kita lalai kepada orang tua kita, ibu kita pun juga nanti akan dilalaikan oleh anak-anak kita, ya, itu. Umat Buddha bisa melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua yang telah meninggal. Jadi dalam agama Buddha jauh lebih luas lagi, ya. Bukan saja cinta dan perhatian itu ketika orang tua kita masih hidup, namun ternyata Sang Buddha juga mengajarkan cinta dan perhatian itu bisa diberikan ketika orang tua kita pun telah meninggal. Kalau semasa hidup orang tua kita bisa merawat fisiknya, ya, badan jasmaninya, ngasih makan, ngasih pakaian. Begitu orang tua kita meninggal, kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana merawat sukma orang tua kita yang telah meninggal? Dengan melakukan pelimpahan jasa. Itu merawat sukma atau jasad dari orang tua yang telah meninggal. Di acara-acara momen-momen tertentu, ya, tentang bakti dan hormat itu sering diingatkan, ya. Misalnya saja di saat mantenan, ya, ada acara sungkem orang tua, ya. Kedua anak dan menantunya sama-sama sujud kepada orang tuanya, terima kasih telah dibimbing. Bagi umat Buddha yang biasa nonton pemberkahan manten tidak asing lagi, ya, setelah acara selesai, kemudian acara yang terakhir yaitu sungkem, sujud kepada orang tuanya, diiringi lagu sujud, ya, atau bakti kepada orang tua ini sambil nangis-nangis, ya. Sekalipun juga nangisnya ada yang dibuat-buat juga. Kalau tidak nangis nanti kan tidak suasananya. Ya, itu, ya, itu sungkem yang kepada orang tuanya, minta doa restu agar perkawinannya bisa langgeng, ya. Tuh. Ada lagi seorang anak yang mau pergi kerja, pamitan kerja, dia mencium yang tangan ibunya,
ada lagi setelah pulang dari kerja atau setelah pulang dari sekolah nemui orang tuanya, nyium ini tangan ibunya ya. Tapi sekarang gini-gini bahaya ya gitu. ya. Nah, ini adalah gambaran ya seorang biku sedang melakukan pelimpahan jasa. Salah satunya yang dilimpahi jasa adalah leluhur-leluhur yang telah tiada dengan diikutkan acara patidana atau ulambana ya. Ini tujuan kita memperingati tentang Hari Ibu ya. Ini adalah contoh-contoh gambar-gambar foto-foto yang menunjukkan ya orang-orang besar ya. Ini Ibu Ani ya dulu ini ya, ini sedang mensium dari anaknya ya. Ini ada lagi di saat ulang tahun ya, anaknya memberi bunga ya. Seperti ini jangan dilakukan sekarang ya, karena sayang. Kemudian kita tidak peduli dengan prokes kan gitu loh, itu bahaya gitu. Gini-gini ya. Ya, inilah juga wujud bukti juga seorang ibu yang cacat, dia pun sayang kepada anaknya, mau memakaikan pakaian kaos anaknya pun dengan susah payah dengan kakinya ya. Ini ya. Macam-macam kegiatan yang biasa dilakukan di saat peringatan Hari Ibu, macam-macam. Ada yang mengadakan lomba-lomba ya, ada lomba merias ya, merias, ada lomba atau acara cuci kaki ya, mencuci kaki ibunya ya, sambil nangis-nangis juga. Ada lagi dalam rangka peringatan Hari Ibu, ibu-ibu lomba karung ya tuh. Ada lagi lomba badminton, ada lagi lomba merias makanan, ada lagi lomba sepeda motor, ada lagi lomba, satu-satunya lomba yang menang itu malah mundur. Apa itu? Tarik tambang. Kalau menang itu biasanya kan maju ya, tapi ini satu-satunya olahraga menang malah mundur yaitu tarik tambang ya. Kalau maju kalah dia harus mundur ya itu ya. Kita baca bersama-sama. Selamat Hari Ibu. Sejuknya embun pagi menyentuh bunga mewangi, tak seteduh kasih abadi dari ibu yang sangat kucintai. Cerahnya sang mentari hangatkan seisi bumi, tak sehangat kasih suci saat ibu memeluk diri ini. Selamat Hari Ibu ya. Ya, ini ada ungkapan bijaksana juga. Ini nyata seperti seorang ibu sanggup memelihara 10 orang anak, seorang ibu, tetapi 10 orang anak belum tentu dapat memelihara seorang ibu, belum tentu. Saya sendiri, saya baru saja pulang beberapa hari yang lalu, 2 minggu di rumah ya. Ibu saya masuk rumah sakit, anaknya ibu saya itu 6 ya, 6. Itu belum tentu semua bisa kumpul ngerawat karena masing-masing punya keluarga, punya pekerjaan ya. Nah, seorang biku itu kan boleh katakan kalau tidak ada kegiatan di wihara kan pengangguran ya. Kalau tidak ada permintaan doa kan pengangguran ya. Terus kadang-kadang saya berpikir ibu saya sedang sakit saat ini, mosok saya mikiri orang terus ya. Ya kadang-kadang saya ke rumah sakit juga nengok-nengok orang yang tidak saya kenal, tidak ada kaitan saudara saja, saya datangi, saya doakan, saya ya gitu doakan. Kenapa orang tua saya sendiri belum tentu 1 bulan 2 bulan sekali pulang kan gitu. Di saat ibu saya sakit, saya 2 minggu itu pulang di rumah itu merawat jaga orang tua di rumah sakit itu ya. Ya sekalipun yang sakit 1 orang ibu saya, semua yang merawat itu ikut sakit juga karena kurang tidur semua. Ya begitu menderitanya ya. Ya seorang ibu ditinggal merantau anak-anaknya itu ya gitu ya. Lebih-lebih sakitnya langsung sakit parah waktu itu ya. Ya
sakit parah ya. Kemudian dari beberapa pertimbangan waktu itu ibu saya karena usia sudah 87 tahun, dokter menyarankan operasi. Keluarga pertama tidak boleh, risiko 87 tahun operasi kepala kan gitu loh. Tapi kita tidak tega melihat teriakan penderitaan ibu saya itu ya. Akhirnya diputusi satu-satunya jalan dioperasi kepalanya, udah dibor kepalanya, diambil cairannya. Setelah diambil bisa pulih kembali ya gitu. Ya itu ya. Jadi tidak semua anaknya bisa menunggui ya. Ya ada cuma beberapa orang saja yang bisa menunggui. Bahkan sekarang pun tidak semua anak pun juga bisa merawat tiap hari, diserahkan suster orang lain ya. Di saat di rumah sakit kita bisa marah-marah dengan suster, dengan perawat itu, suruh gantikan popoknya atau pampasnya. Perawat itu ada yang tidak mau juga ya. Kita bisa marah di situ. Tapi kadang-kadang kita juga berpikir diri kita sendiri, ayo kalau dia orang lain tidak mau itu lumrah, wajar. Anaknya sendiri kadang-kadang jijik juga ya dengan ibunya. Tapi seorang ibu tidak pernah merasa jijik ketika menggantikan popok anak-anaknya. Tapi anak-anaknya suruh menggantikan popok ibunya belum tentu mau. Ada yang melihat kotoran dari orang tuanya ini dulu pernah dirawat, dipelihara, dibiayai, itu muntah-muntah. Ada yang tidak tahan. Karena apa? Karena kecintaannya kepada orang tua bukan. Ya, itu ya. Ini jadi seorang ibu itu sanggup memelihara 10 anak, tapi belum tentu 10 anak sanggup merawat seorang ibu ya. Sekarang saya ingin melihat agama Buddha kepada orang tua kita. Sang Buddha mengatakan dalam Anuttara Nikaya 24, menurut Sang Buddha terdapat 4 lapangan yang utama untuk menanam jasa kebajikan. Yang pertama adalah para Buddha, yang kedua adalah para arahat, yang ketiga adalah ibu, dan terakhir adalah ayah. Menanam kebajikan secara langsung di dunia ini saat ini para Buddha sudah tidak kita temui. Para Buddha, para arahat juga kita tidak tahu mana yang arahat, mana yang tidak. Yang kita ketahui ada 2 yang dekat dengan kita saat ini, ibu dan ayah. Baik ibu dan ayah kita ketika masih hidup maupun ibu dan ayah kita setelah tiada. Ya, ini 4 ladang kebaikan di dunia ini. Yang paling dekat adalah ibu dan ayah kita. Kenapa tidak menunjuk ayah dulu, kok ibu dulu? Ya, karena pengorbanannya jauh lebih besar seorang ibu daripada seorang ayah. Ya. Kemudian barang siapa memperlakukan dengan buruk ibu dan ayah dan sama Sang Buddha, Sang Tathagata serta para pengikut, sebenarnya telah menimbun banyak bibit penderitaan. Karena siapapun yang mengabaikan orang tuanya dalam hidup ini akan dicela oleh para bijaksana, dan dalam kelahiran-kelahiran selanjutnya ia akan menderita sengsara di alam neraka. Ini lebih tegas lagi, barang siapa melakukan dengan buruk, kalimat yang pertama, kata yang pertama kepada ibu, baru ayah, baru sama Sang Buddha, dan yang lainnya ya. Ini sabda yang pertama. Kemudian barang siapa yang telah memperlakukan dengan baik, tadi memperlakukan ibunya dengan keburukan, ini baik, ibu dan ayah dan sama Sang Buddha, Sang Tathagata serta para pengikutnya, sebenarnya telah menimbun banyak bibit kebaikan. Karena siapapun yang berbuat baik kepada orang tuanya dalam hidup ini akan diuji oleh para bijaksana dalam kelahiran-kelahiran selanjutnya. Ia akan hidup bahagia di alam-alam surga. Jadi ada kaitannya juga tadi, surga di bawah telapak kaki ibu. Ternyata juga
mempunyai semangat yang sama. Orang yang bakti kepada ibunya juga akan mendapatkan kebahagiaan di alam surga. Orang yang kurang ajar kepada ibunya akan mendapatkan penderitaan di alam neraka. Dari yang pertama tadi, ya. Di dalam ajaran tantra, ini tantra, cara paling efektif untuk mendapatkan bodhicitta. Bodhicitta itu perjuangan untuk mencapai kebudayaan atau pencerahan, yakni paling efektif, paling mudah, mengingat semua makhluk adalah ibu. Semua makhluk adalah ibu adalah salah satu poin menyebutkan kebaikan ibu kepada anaknya. Ibu merawat anaknya mulai dari bayi kemudian besar sampai dewasa. Dia sangat menyayangi anaknya. Salah satu contoh yang diangkat terkait dengan menyusui, mengingat kebaikan ini, ya. Jadi semua wanita yang kita ketemui adalah sebagai ibu. Ini juga Sang Buddha pernah mengatakan juga, kapan hari pernah ada juga, bagaimana seandainya seorang laki itu timbul nafsu kepada seorang wanita, bagaimana mengatasinya? Salah satunya menganggap itu sebagai ibu saya, menganggap itu sebagai adik saya, menganggap itu sebagai kakak saya, gitu, bukan dipandang orang lain. Itu otomatis nafsu itu akan hilang dengan sendirinya, ya. Kalau tetap menuruti nafsu, itu ilmu hewan dan binatang, ya. Hewan dan binatang itu ayam, itu ketemu dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ibunya itu bernafsu, itu. Tapi kalau ilmu kemanusiaan tentunya bisa membatasi diri dengan pengendalian diri ini, dengan kemoralan ini, ya. Menganggap semua wanita adalah pernah menjadi ibuku dalam banyak kelahiran dan kehidupan, ya, itu. Ya. Di dalam Sigala Sutta tertera dengan 5 cara seorang anak memperlakukan orang tuanya sebagai arah timur, ya. Orang tua, dahulu aku telah dipelihara, dibesarkan oleh mereka, sekarang aku akan menyokong mereka, ya. Kita bayangkan kalau seandainya waktu kita kecil tidak dikasih susu, tidak dikasih minum atau makan sehari atau 2 hari saja, apakah yang akan terjadi? Kematian. Karena kasih sayang seorang ibu tetap dipeliharanya. Bahkan selama kita di dalam kandungan pun tetap seorang ibu mulai menjaga, mulai mengkhawatirkan keadaan-keadaan kita, ya, sebagai balas budi, ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, aku akan melakukan tugas-tugas kewajibanku terhadap mereka. Aku akan menjaga baik garis keturunan dan tradisi keluarga. Aku akan membuat diriku pantas untuk menerima warisan. Kemudian aku akan mengurus persembahyangan kepada sanak keluargaku yang telah meninggal. Inilah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, salah satunya adalah ibunya sendiri. Kemudian Sabda Buddha mengatakan, mereka yang patuh pada dhamma dan merawat orang tuanya yang sedang menderita, kebaikannya akan diperhatikan oleh para dewa, dan para dewa tersebut akan datang untuk mengobati penyakitnya. Ada kaitannya. Ini seorang laki menggendong ibunya, ya. Mereka yang patuh pada dhamma dan merawat orang tuanya yang sedang menderita, kebaikannya akan dipuji oleh para dewa di dunia ini, dalam kelahiran berikutnya yang akan memperoleh kebahagiaan di surga. Merawat, belum tentu kita itu merawat orang tua itu dalam keadaan sabar dan bisa bertahan lama, ya. Kenapa? Ya,
Karena kadang tidak sedikit saya pernah mengalami sendiri dalam keluarga ketika merawat orang tua saudara-saudara itu, kalau dirawat anaknya sendiri itu bukan tenang, malah terjadi pertengkaran terus ya. Antara ibu dan anak ini saling gontok-gontokan, saling cari benarnya sendiri-sendiri. Tapi kalau dirawat orang lain, suster orang lain itu malah tenang. Saya ngalami sendiri, dirawat anaknya sendiri malah seperti pasar. Kamarnya seperti pasar, bertengkar terus. Alami sendiri. Ya saya yang jauh dari orang tua, yang tidak tiap hari itu bisa nyalahkan saudara-saudara saya. Tapi coba kalau kita sudah nunggu 1 minggu, 2 minggu di rumah, itu juga tetap sama juga, akan bertengkar juga dengan orang tua itu. Ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Kalau suster orang lain kan sungkan orang tua kita, mau bantah-bantah. Itu. Ya, ini adalah contoh juga seorang anak yang merawat ibunya yang dalam keadaan lumpuh, ya, sampai disiarkan di TV, ya. Ini juga cinta seorang syekh untuk sang ayah, untuk orang tuanya. Kemanapun dia pergi, ya, ayahnya dibawa. Ini juga yang ditungguinya. Nah, ini, wah panjang sekali ya ini. Anguttara Nikaya. Menurut Sang Buddha di dunia ini terdapat 2 orang yang tidak dapat dibayar lunas jasa-jasanya, yaitu ibu dan ayah. Meskipun kita seseorang memanggul ibu kita sampai 100 tahun, tidak pernah akan bisa membalas kebaikan dari ibu kita. Ini di dalam sutra bakti seorang anak, ya. Bagaimana bisa membayar lunas orang tua kita? Nah, tadi tidak bisa membayar. Ini bagaimana satu perbuatan yang sepadan yang bisa membayar lunas orang tua, jasa orang tua kita? Apabila ada anak yang dapat mendorong orang tuanya yang tidak memiliki agar memiliki dan mengembangkan keyakinan terhadap dhamma. Apabila orang tuanya itu tidak bermoral atau melakukan satu perbuatan yang tidak terpuji dan bisa menyadarkan orang tuanya itu sebanding dengan membalas kebaikan orang tuanya. Apabila ada orang anak yang dapat mendorong orang tuanya tidak bermoral agar memiliki dan mengembangkan moral sesuai dengan dhamma. Apabila ada anak yang dapat mempengaruhi orang tuanya yang sangat kikir agar memiliki dan mengembangkan sikap murah hati. Karena orang tua itu ingat tingkat kesulitan dulu itu memang luar biasa. Dalam kehidupan saat ini setelah makmur pun itu ada rasa kikir, eman-eman untuk mengeluarkan. Karena ingat kesengsaraan penderitaan dari yang masa mudanya. Apabila anak itu bisa mengubah dari kikir menjadi orang murah hati, itu sangat luar biasa, ya. Ya. Apabila ada anak yang dapat mendorong orang tuanya yang bodoh atau dungu agar memiliki mengembangkan kebijaksanaan dengan berbuat demikian, barulah ia dapat membayar lunas jasa-jasa kebaikan orang tuanya, bahkan lebih daripada itu, ya. Mengembangkan kebaikan menjadi orang yang murah hati. Yang tadinya orang tuanya itu pemabuk, dikasih tahu jangan mabuk, dia sadar, ya. Apabila orang tuanya itu sering bergadang, misalnya malam hari sering bergadang, kita kasih tahu lebih baik jangan bergadang di rumah saja, berisiko nanti kalau terlalu banyak bergadang. Jangan merokok, bisa saja
kasih tahu sehingga dia tidak merokok lagi. Itu pekerjaan tidak mudah karena dia sudah tahunan seperti itu, sudah karaten ya. Gitu, untuk merubah di sini itu tidak selamanya terus merubah agama ya, merubah keyakinan. Kan ada dimaknai kalau orang tuanya itu belum Buddhis jadikan Buddhis, atau orang tuanya belum beragama sesuai dengan anaknya disesuaikan dengan anaknya. Itu tidak dimaknai seperti itu ya, namanya kan pemaksaan agama itu terusan ya. Kan banyak juga dong gitu orang tua mas dalam keadaan sekarat, kemudian kamu mau masuk agama ini gitu dengan alasan nanti masuk surga dan sebagainya. Namanya orang sakit yang mau saja gitu, tapi dalam kondisi sadar ya itu belum tentu. Maka ada beberapa orang tua itu pesan-pesan, salah satunya dulu kapan hari itu yang di wihara Putat itu kan sudah pesan besok kalau saya mati minta diyampingi itu, tidak boleh pakai agama yang lain gitu. Pesan takutnya nanti disembayangi diacarani seperti agama yang lain itu ya. Itu dari pengorbanan seorang ibu kepada anaknya itu yang wajar, tapi ada juga yang tidak wajar. Saya pernah membaca sebuah cerita itu, dia punya anak tunggal, ibunya sudah janda ya, tidak ada suaminya lagi, kemudian anaknya dewasa. Dia suka mabuk-mabuk, dalam kondisi mabuk itu dia ingin berhubungan badan dengan ibunya gitu. Dia ngancam-ngancam sama yang ibunya itu, kalau tidak dituruti saya mau bunuh diri. Ini kan sebuah pilihan yang berat juga dong, punya anak tunggal tidak dipenuhi dia mau bunuh diri, padahal itu anak satu-satunya kan gitu. Pilihan yang sangat besar sekali. Akhirnya ya karena cintanya kepada anaknya ya dipenuhi gitu. Nah, itulah satu-satunya pengorbanan ibu yang disalahgunakan juga seorang ya, seperti ini ya, dilema, sangat dilema sekali itu. Istilah pengorbanan sebetulnya bukan seperti itu ya. Dalam Sutra Bhakti seorang anak ya, itu disebutkan Sang Buddha bisa melihat ada 10 jenis kebaikan yang diperbuat oleh seorang ibu kepada anaknya ya. Ya, kebaikan di dalam memberikan pelindungan dan penjagaan selama anak dalam kandungan. Seorang ibu di saat hamil, apa yang dimakan, apa yang diminum ya. Kemudian juga kegiatan sehari-hari itu juga diperhitungkan, diperhatikan ya. Jalan, melakukan kegiatan-kegiatan juga tidak yang berat-berat karena ingin memperhatikan kondisi dari perutnya yang sedang hamil ya. Ini bukti kecintaan seorang ibu kepada anaknya yang di dalam janin ya. Apa yang dimakan, yang diminum itu diperhatikan ya, tidak sembarangan ya. Beda dengan orang di saat tidak hamil ya, itu makan kan bebas ya. Itu kebaikan pertama. Kebaikan dalam menanggung penderitaan selama kelahiran ya. Ya, ada yang kelahirannya normal, ada yang melalui operasi. Ada lagi seorang ibu yang rela berendam untuk menahan rasa sakit ya, melalui operasi ya. Dan tidak pernah menceritakan penderitaannya itu kepada anaknya. Tuh, kebaikan untuk melupakan semua kesakitan begitu anaknya telah dilahirkan. Nih. Ya. Nah, ini juga menderita sekali ibu ini ya, menyusui rumahnya sempit sekali. Ya, kucing itu kadang-kadang tidak tahu diri, sudah hidupnya numpang dengan kita, itu beranak juga banyak-banyak. Ya, banyak-banyak atau beberapa kali juga. Mestinya hidupnya numpang itu satu sekali saja sudah, terus tidak tahu diri. Hidupnya numpang beranak terus. Ya, kebaikan dari
memakan bagian yang pahit bagi dirinya dan menyimpan yang manis bagi anak. Ya, ibu rela makan pare, ya yang manis-manis untuk anaknya, ya kurma untuk anaknya, ya itu. Ya makan pare untuk ibunya yang pahit-pahit, ya. Ada petani sayur di Indonesia itu dari dulu sampai sekarang itu gagal terus, yaitu salah satunya petani sayur pare ini. Kenapa gagalnya? Setiap nanam itu hasilnya pahit terus. Mungkin kalau manis malah tidak laku ya mungkin. Ya. Ya. Kebaikan untuk memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya sendiri berbaring di tempat yang basah. Ibu rela payungnya dikasihkan anaknya, dia rela kehujanan. Ya. Kalau tempatnya terocok di rumah, rela ibunya di tempat basah. Ya. Kebaikan menyusukan anaknya pada payudaranya dan memberi makan dan membesarkan anak. Ya. Tentunya ini bukan seorang artis, ya. Kalau seorang artis itu tidak mau menyusui ini, ya. Nah, ini rela di jalan pun dia sayang pada anaknya, bahkan sambil cari kerjaan, ya. Ini bersih-bersih kaca mobil, ini rela menyusukan anaknya. Inilah pengorbanan seorang ibu, ya. Kebaikan dalam membersihkan kotoran. Mula-mula ibu mempunyai wajah yang cantik dan tubuh yang indah. Semangatnya kuat dan bergelora. Alis matanya seperti daun vento yang segar. Warna kulitnya bagaikan mawar merah jambu. Tetapi kebaikan itu begitu mendalam sehingga dia melepaskan wajah yang cantik, sekalipun mencuci yang kotor merusak badannya. Ibu yang baik bertindak hanya demi untuk kepentingan putra putrinya. Ini baru kebaikan yang 7, ya, dan rela menerima kejendekan yang memudar. Ke-8, kebaikan dari selalu memikirkan anak bila dia berjalan jauh. Ya, ini sering saya baca di saat kematian. Ini kematian dari orang yang dicintai. Ini seorang ibu merasa khawatir di kampungnya, 24 jam pikirannya kepada anaknya. Anaknya sedang sekolah, anaknya sedang bekerja, kan gitu. Jadi beban pikirannya. Yang ke-8, yang ke-9, ya. Ya, ini waktu gempa di Jepang itu loh, ya. Seseorang melindungi ibunya. Kemarin di Semeru itu juga ada. Jadi seorang anak melindungi ibunya karena sudah tidak kuat lari lagi, kemudian mati bersama-sama. Yang saya bayangkan itu kenapa dalam kondisi panas kok dia tidak merontang-rontang, itu tetap dia menutupi ibunya itu. Sebab kemarin yang tadi itu yang keluarkan itu kuatannya suasana panas, dia bersembunyi di bak mandi. Jadi mukanya dicuci. Kalau seandainya tidak ada air ini ya juga fatal gitu. Jadi dia sembunyinya di dekat-dekat air karena suasananya itu panas sekali itu, ya. Ini rela untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Tapi ternyata malah meninggal bersama-sama, ya. 9, kebaikan karena kasih sayang yang dalam dan pengabdian. Ya, terus yang ini seorang ibu sedang memandikan anaknya. Seperti ini kan seperti gajah, ya, Pak. Ya, tubuh gajah, ya. Memandikan anaknya yang idiot, ya, kelebihan berat badan. Ya. Ya. Yang ke-10, kebaikan dari rasa welas asih yang dalam dan simpatik. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting,
perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Ya. Kapan hari saya diundang salah satu umat di sini juga, itu mengunjungi mamahnya yang sakit, yang mamahnya itu umur 75 tahun, sakit berbaring terus di sana, ditunggui oleh orang tuanya umur 90 tahun. Ada masjid mungkin Anda juga kenal, Pak Rizky itu. Masih bugar yang 90 tahun nunggu itu yang 75 tahun. Jadi ini bisa kita bayangkan juga, cinta dan pengorbanan orang tua. Sekalipun orang tuanya hidup 100 tahun, dia akan tetap selalu memikirkan anak kita sekalipun umur 80 tahun. Tetap doa dan harapan-harapannya akan selalu ditujukan kepada anak-anaknya. Inilah yang saya sampaikan tentang pengorbanan dan kasih sayang ibu. Semoga kita semua menjadi umat Buddha yang mempunyai bakti yang tinggi kepada orang tua kita. Sadu, sadu, sadu.